Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Itu akan melanjutkan tentang what is chemistry. Apa itu kimia? Ada yang tahu di sini? Ya, jadi kimia yang selama ini kita ketahui itu identik dengan hal-hal yang negatif. Contohnya misalkan adik-adik dilarang makan ini atau jangan menggunakan bahan ini karena mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Apakah semua bahan kimia itu berbahaya? Bagaimana? Tentunya tidak ya. Kimia itu sesungguhnya itu saling terkait dengan kehidupan kita. Contoh ya dalam sehari-hari ya, misalkan tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida, kemudian juga molekul air dibantu dengan klorofil dan sinar matahari itu akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Semua itu kan molekul-molekul senyawa-senyawa kimia ya. Kemudian juga buah-buahan yang kita makan. Ketika misalnya kalian punya buah apel itu jatuh misalkan terus ada kulitnya itu menjadi dibiarkan beberapa waktu kulitnya menjadi kecoklatan, itu berarti di situ ada reaksi kimia. Iya, karena tadinya yang tertutupi oleh kulit, ketika dia jatuh kena benturan, dia akan teroksidasi bereaksi dengan udara sehingga mempercepat proses pembusukan. Kemudian juga cat air, bahkan yang untuk yang perempuan yang apalagi ini musim kemarau ya. Jadi biasa kita menggunakan lip balm atau lip tint dan lain-lain itu kan bahan-bahan kimia. Kemudian yang suka memakai perhiasan itu ada yang emas, kemudian ada yang perak, bahkan batu perhiasan itu ada yang intan atau berlian yang kita kenal sebagai salah satu material atau bahan yang paling keras di permukaan bumi. Itu semuanya adalah bahan-bahan kimia. Jadi kimia itu tidak melulu pada hanya asam basa, kemudian juga titrasi, kemudian juga reflux dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya kata guru saya waktu lalu ya, Prof. Utoro Yahya, kimia itu adalah kehidupan. Life is chemistry. Tidak ada kehidupan itu tanpa kimia. There is no life without chemistry. Jadi jangan serem lagi kalau adik-adik dengerin kata kimia, karena sesungguhnya kimia itu cool ya. Dan dari kimia kita bisa mempelajari banyak hal. Nah, lalu apa sih sebenarnya kimia itu, dan mengapa sebenarnya kita itu harus, sesungguhnya kenapa kita itu harus belajar tentang kimia? Ya, kimia, chemistry is the study of the structure, function, and properties of matter and the change it undergoes. Atau ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi yang lain, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Misalkan kita punya kayu kita bakar kemudian jadi arang, itu contoh perubahan kimia ya, reaksi kimia yang ketika kita balik lagi itu tidak bisa dari arang itu menjadi kayu lagi. Atau tadi contohnya buah apelnya atau buah melon atau pear jatuh, kemudian juga terbentur, kemudian kulitnya itu jadi lembab, kemudian mulai terjadi pembusukan. Itu kan salah satu yang mengindikasikan terjadinya proses-proses kimia. Nah, kita akan mempelajari tentang komposisi, struktur, kemudian sifat-sifat, dan apa yang menyertai perubahan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Itulah kenapa kita harus senang dulu nih belajar kimia. Terus, jadi sudah ini ya, mulai paham ya tentang kimia ya, tidak takut lagi belajar kimia. Jadi kimia itu juga merupakan salah satu dari basic science. Selain matematika dan fisika, itu ada kimia. Dari fisika misalkan, dan kita bisa belajar astronomi. Dari kimia dan fisika kita bisa belajar tentang kimia fisika. Dari kimia dengan geologi kita bisa belajar tentang geokimia. Dengan kimia dan biologi kita bisa belajar biokimia. Apa itu biokimia? Nanti adik-adik akan belajar di semester 2. Kemudian juga dari kimia dan biologi kita akan mempelajari tentang medicine ya, ilmu kedokteran, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah,
Mengapa seorang farmasi itu harus belajar tentang kimia? Ya, karena sesungguhnya setiap ilmu itu sangat penting. Baik itu fisika, kimia, biologi, astronomi, dan lain sebagainya. Misalkan kalian ya sebagai mahasiswa farmasi, tanpa kimia kalian tidak akan bisa mempelajari secara lebih detail, secara lebih jelas tentang obat-obatan. Kemudian juga sebagai seorang researcher atau peneliti, kita tidak bisa mempelajari tentang pupuk, kemudian bahan bakar, kemudian proses sintesis, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya kimia itu terkoneksikan dan menjadi sentral dari berbagai macam ilmu seperti dan akan terhubungkan dengan berbagai macam ilmu seperti biologi, fisika, astronomi, dan lain sebagainya. Sehingga kalian juga harus mempelajari tentang kimia. Nah, misalnya di sini ada contoh molekul adrenalin ya. Dan ini juga kita tahu di sini, oh ternyata suatu senyawa atau itu mempunyai karakter yang khas. Misalkan adrenalin itu memiliki struktur O seperti ini, 1, 2, 3, 4 heksa. Ini kan benzena ya, heksena yang mempunyai ikatan tangkap pada selang-selang itu namanya benzena, mempunyai cincin benzena. Oh ternyata dia mempunyai gugus fungsi hidroksil dan lain sebagainya. Oh ternyata adrenalin itu berbeda dengan salbutamol yang sama-sama memiliki gugus hidroksil, tapi ternyata strukturnya itu beda nih cabangnya. Kalau di sini itu langsung berikatan dengan cincin benzennya langsung berikatan dengan gugus OH, oh di sini dia perlu berikatan dulu dengan atom karbon dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita harus mempelajari kimia. Nah, sesungguhnya kimia itu sangat menarik karena dari kimia kita belajar tentang community, kemudian belajar tentang health, kemudian tentang environment atau lingkungan, tentang medicine atau obat-obatan, tentang industri, dan tentu saja science, teknologi, research, dan juga you atau kalian. Jadi kita semua itu adalah produk-produk dari kimia ya. Oke. Jadi apa ini contohnya ya, kenapa kita harus belajar tentang kimia ya kan? Misalnya di dunia farmasi, kita yang mahasiswa, adik-adik yang mahasiswa farmasi, kenapa kita harus belajar kimia ya, karena untuk pertama kita harus mengetahui suatu jenisnya obat tertentu. Terus misalkan ada yang sakit harus minum paracetamol, paracetamol itu sifatnya apa, kemudian kita harus pakai pelarut apa, kalau minum itu apakah harus pakai apa gitu ya. Kemudian kenapa kok paracetamol ada yang bentuknya tablet atau cair, gimana itu nanti kenapa bisa dibentuk tablet atau cair, apa pelarut obat yang cocok. Nah kita dari situ kita akan belajar tentang struktur obat, kemudian juga pelarut obat itu kita belajar di mata kuliah kimia. Kemudian juga tujuannya kita bisa memodifikasi senyawa obat. Jadi sekali lagi, welcome to the world of chemistry and matter. Kimia menarik bukan? Oke, dari sini saya kira adik-adik sudah cukup paham ya. Dan nanti akan kita bahas lagi keunikan-keunikan kimia di mata kuliah kimia farmasi dasar itu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa tadi Ibu share link presensi ya. Minta tolong saling mengingatkan teman-temannya dan pastikan untuk hadir tepat waktu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dulu. Tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.